Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kholifatus Sholihah dengan NIM 1900018190 kelas A. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya buat untuk tugas proyek AWPL ini. Sistem yang saya buat yaitu sistem informasi penjualan bengkel. Sistem informasi bengkel sendiri bertujuan untuk memudahkan kerja karyawan dalam hal mengolah data, seperti mengolah data penjualan, pembelian, dan stok barang. Sistem tersebut juga dapat menghasilkan laporan berupa laporan penjualan, pembelian, laporan barang per bulan dan per tahun, sehingga memudahkan pemilik bengkel dalam menghitung pengeluaran dan pemasukan dana pada bengkel. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk menghasilkan sebuah sistem informasi bengkel di mana para customer dapat mengaksesnya di mana saja melalui internet tanpa harus pergi ke lokasi langsung atau melalui media telepon. Di sini saya lampirkan bahwa saya bergabung di grup WAG APPL Pak Ali. Kemudian ini bukti pendaftaran GitLab saya menggunakan email UAD. Selanjutnya, untuk pembuatan proses bisnisnya. Di sini saya lampirkan diagram BPMN proses bisnis saat ini, di mana pelanggan mencari informasi produk, lalu pelanggan itu mendapatkan berupa brosur atau rekomendasi dari teman, lalu pelanggan membeli produknya itu langsung datang, kemudian sales melayani pemesanannya, kemudian sales membuat faktur penjualannya, kemudian sales membuat faktur penjualan, lanjut ke pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu admin akan menerima pembayaran dan mengeluarkan nota pembelian. Selanjutnya, nota pembelian itu akan diserahkan oleh sales dan akan diterima oleh pelanggan. Analisis prosedur yang berjalan saat ini. Diagram BPMN di atas adalah proses yang ada yang belum dilakukan pengembangan sistemnya. Analisis sistem yang berjalan pada bengkel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem untuk dijadikan landasan usulan perancangan analisis sistem yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada pada bengkel ini. Selanjutnya, saya lampirkan diagram BPMN proses bisnis yang diharapkan. Jadi untuk yang diharapkan itu user registrasi atau login. Selanjutnya user akan masuk ke lihat produk. Selanjutnya user bisa membeli. Kemudian user menginputkan data pemesanan, lalu admin akan menerima data pemesanannya. Lalu user akan lanjut ke form pembelian. Kemudian dari form pembelian tersebut, user akan diminta untuk konfirmasi pembayaran. Kemudian admin memvalidasi dan mencatat transaksinya, lalu admin akan memproses barang untuk dikirim. Selanjutnya, user akan menerima barang yang dipesan. Analisis sistem yang diharapkan. Rancangan berisikan sistem yang diajukan, yaitu pelanggan langsung mengakses website bengkel ini dan membuka link, memilih produk kemudian menuju keranjang belanja yang berisikan harga dan jenis spare part. Jika pelanggan berminat, maka langsung pilih link pemesanan. Kemudian pembeli melakukan register dan login untuk konfirmasi pembayaran. Oke, lanjut ke tugas 3 atau pembuatan dokumen SRS. Untuk pembuatan dokumen SRS sendiri, itu di dalamnya ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, yaitu ada solusi, di mana sistem dapat memberikan layanan login, kemudian dapat memberikan layanan olah data pelanggan, olah data admin, olah data montir, olah data jenis produk, olah data produk, kemudian sistem dapat memberikan layanan data transaksi penjualan barang, sistem dapat memberikan layanan data jasa servis, sistem dapat mencetak nota penjualan barang, sistem dapat mencetak nota servis jasa servis,
dan sistem dapat memberikan layanan pembuatan laporan yang diperlukan. Untuk kriterianya, di bagian atas tadi, layanan login itu termasuk kriteria control information. Kemudian untuk sistem olah data pelanggan, olah data admin, olah data montir, dan lain-lain itu masuk ke information dan service. Dan lain-lain bisa dilihat di PPT saya ini. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional, itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu dari kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan brainware, dan juga kebutuhan pengguna atau user. Untuk kebutuhan perangkat keras sendiri, saya menggunakan laptop Acer dengan memori 4G DDR4 memori, kemudian harddisknya itu ada 1000 GB HDD, VGA-nya 2 GB, prosesornya Intel Core i5 82650 1.6 GHz with turbo boost up to 3.9 GHz. Untuk kebutuhan perangkat lunaknya, perangkat lunak di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasinya, Visual Basic 6.0 sebagai software developernya, dan SQL Server. Kemudian untuk kebutuhan brainware-nya, kebutuhan brainware itu ada dua ya, yaitu ada kebutuhan informasi dan juga kebutuhan pengguna atau user. Untuk kebutuhan informasi, analisis kebutuhannya itu yaitu mengenai informasi yang harus ada atau disajikan oleh sistem yang dibangun. Berapa informasi yang akan disajikan dalam sistem informasi penjualan? Ini adalah laporan stok spare part, laporan seluruh penjualan, laporan seluruh pelanggan, laporan keuangan, dan laporan inventaris. Selanjutnya, untuk kebutuhan pengguna itu ada sistem analis, programmer, database analis, user, admin, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut merupakan use case diagram dari sistem informasi penjualan bengkel, di mana ada dua aktor, yaitu admin dan user. Admin dapat mengelola transaksi penjualan, mengontrol stok barang, melakukan CRUD pendataan produk, mengelola data user, mengelola data pemesanan, memvalidasi data pembelian, mengelola transaksi pembayaran. Kemudian untuk user sendiri dapat melihat produk, kemudian dapat melakukan pembelian, melakukan transaksi pembayaran, dan mencetak laporan transaksi. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan membuat use case diagram itu berdasarkan analisis kebutuhannya. Seperti apa? Jadi kita analisis dulu kebutuhan penggunanya. Terdiri dari dua pengguna, yaitu admin dan user. Sebelum menggunakan sistem harus login terlebih dahulu, di mana admin itu dapat mengelola transaksi penjualan. Admin mampu mengontrol stok barang, mampu melakukan CRUD pendataan produk, mampu mengelola data user, mampu mengelola data pemesanan, mampu memvalidasi data pembelian, mampu mengelola transaksi pembayaran. Kemudian untuk user itu mampu melihat produk, mampu melakukan pembelian, mampu melakukan transaksi pembayaran, mampu mencetak laporan transaksi. Kemudian kita buat dulu tabel skenario. Untuk use case name-nya itu login, kemudian use case deskripsinya itu pengguna masuk ke sistem untuk mengakses fungsionalitas sistem. Aktornya itu ada admin dan user. Precondition itu sistem harus terhubung ke jaringan internet. Post condition, setelah login berhasil, maka user atau admin akan langsung ditampilkan ke halaman dashboard. Untuk main scenarios, itu ada aktor. Serial nomor 1 itu stepnya enter username dan enter password. Kemudian nomor 2 itu validasi username dan password. Dan yang ketiga itu mengizinkan mengakses sistem sesuai dengan hak akses. Kemudian bagian extension itu ada invalid username. Apabila invalid username maka akan menampilkan pesan error. Kemudian apabila invalid password, sistem juga akan menampilkan pesan error. Berdasarkan skenario di atas, berikut adalah diagram use case untuk sistem informasi penjualan bengkel, di mana ada dua admin dan juga ada dua aktor, di mana yang pertama itu ada admin dan user. Sama seperti yang saya jelaskan di atas tadi, hanya saja ada tambahan login, di mana semua
use case itu terhubung ke login. Maaf, terpotong. Kita lanjutkan. Tadi ketambahan login karena untuk kita melihat websitenya sendiri, admin dan juga user itu harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat analisa dari use case sesuai studi kasus masing-masing. Oke, jadi kita analisis dari use case sistem penjualan bengkel tadi. Untuk name use case-nya itu pemesanan barang bengkel, di mana aktornya itu ada dua, yaitu admin dan user. Deskripsinya itu memesan barang bengkel. Normal course-nya itu, yang pertama, user itu menginisialisasi proses ini dengan membuat alur pemesanan barang bengkel dengan mendatangi tempat penjualan bengkelnya. Yang kedua, data transaksi penjualan tersebut nantinya akan ditulis oleh admin. Kemudian untuk alternatif course-nya itu, yang pertama, user dapat memesan barang bengkel melalui sistem penjualan bengkel di internet. Yang kedua, data transaksi penjualan akan otomatis masuk ke data transaksi penjualan yang dipegang oleh admin. Precondition, user salah memesan barang. Post condition, cancel pemesanan melalui pemesanan ulang. Jadi normal course sendiri itu course yang ada sebelum web ini ada gitu. Kemudian kita membuat alternatif course-nya. Kemudian untuk precondition, misal usernya itu salah memesan barang, maka hal yang bisa kita lakukan itu meng-cancel pemesanan dan melakukan pemesanan ulang. Untuk asumsinya saya kosongkan karena saya tidak memiliki asumsi pribadi seperti itu. Lanjut ke membuat diagram activity sesuai studi kasus masing-masing. Activity diagram registrasi pelanggan. Untuk activity diagramnya seperti ini ya. Untuk pelanggan itu membuka website jasa service, lalu sistem akan menganalisis menampilkan halaman utama home, kemudian pelanggan melakukan registrasi, kemudian pelanggan mengklik pilih, lalu sistem akan menampilkan form registrasi, lanjut ke pelanggan mengisi data diri. Setelah itu, sistem akan menyimpannya. Apabila tidak lengkap, pelanggan akan diminta untuk mengisi data diri ulang. Tapi apabila lengkap, maka berhasil membuat akun. Selanjutnya, activity diagram pelanggan daftar layanan servisnya. Itu ada pelayan ya, jadi pelanggan. Jadi pelanggan itu membuka website jasa service, lalu sistem akan menampilkan halaman utama home, lalu pelanggan akan melakukan login, kemudian pelanggan akan menginputkan nomor motor dan passwordnya, kemudian sistem akan membantu untuk login. Apabila berhasil, maka akan lanjut. Apabila tidak berhasil, maka akan kembali ke input nomor motor dan passwordnya. Apabila berhasil tadi, lanjut ke menampilkan halaman home, lalu pelanggan akan memilih menu layanan servis, lalu pelanggan akan mengisi tanggal servis, lalu sistem akan menampilkan nomor antrian servisnya. Lanjut, berikut merupakan rancangan user interface sesuai diagram activity yang saya jelaskan di atas tadi. Untuk tampilan loginnya seperti ini, ada username, password, masukkan captcha, remember me, dan login. Kemudian untuk tampilan restock barangnya seperti ini, di mana ada list barang yang harus di restock, ada nomor, nama item, stok, harga jual, harga beli, terjual. Kemudian juga ada tombol search-nya, di mana bisa mencari datanya gitu. Ada menu utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada dashboard, ada aplikasi pembelian, data master, data transaksi, user management. Seperti itu. Lanjut ke tampilan daftar customer. Ada customer management, ada customer list, misal nomor 1 itu Andi, dengan nomor HP sekian, alamat sekian. Itu akan tercatat ke bagian customer management. Untuk rancangan usernya itu seperti itu ya. Lanjut ke membuat diagram kelas. Diagram kelas sendiri di sini ada 4, yaitu ada login, menu penjualan bengkel, data pengguna, transaksi penjualan bengkelnya. Di mana login itu ada username dan juga password, data pengguna ada in, name user, username, password, kemudian menu penjualan bengkel itu ada ID menu bengkel, nama menu bengkel, harga, kemudian transaksi penjualan bengkelnya itu ada ID transaksi, order, ID menu bengkel, jumlah bayar, tanggal transaksi.
Nah, jadi di sini tuh menggunakan 4 kelas, yaitu login dan pengguna, data pengguna, menu penjualan, bengkel, dan transaksi penjualan. Di mana kelas tersebut dibuat menjadi kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem penjualan bengkel tersebut. Kemudian membuat relasi antar kelas. Jadi di sini kami menggunakan relasi association untuk menghubungkan antara kelas login dengan kelas data pengguna, kemudian kelas login dengan menu penjualan bengkel, kemudian kelas data pengguna dengan kelas menu penjualan bengkel. Selanjutnya, saya menggunakan relasi agregasi untuk menghubungkan kelas menu penjualan bengkel dengan kelas transaksi penjualan bengkel. Kemudian lanjut ke membuat sequence diagram. Jadi saya menggunakan jenis sequence diagram itu yang saya pisah-pisah, nggak saya lanjutkan gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 sequence diagram yang akan saya jelaskan. Untuk sequence diagram admin sendiri, admin itu ada admin, halaman login, koneksi, admin, dan juga halaman admin. Admin membuka halaman login, kemudian admin mengisi username dan password, kemudian admin mengecek loginnya, apabila gagal maka akan kembali ke halaman login, kemudian disuruh isi username dan password ulang, tapi apabila berhasil maka admin akan membuat login berhasil, masuk ke halaman admin, seperti itu. Kemudian untuk sequence diagram pelanggan, itu ada pelanggan, menu utama, halaman pelanggan, koneksi, dan tabel pelanggan. Pelanggan akan membuka halaman pelanggan, lalu buka halaman pelanggan lagi, kemudian akan menampilkan pemesanan barang ya. Kemudian simpan data pemesanannya. Apabila data lengkap, maka akan lanjut. Apabila data gagal disimpan, maka akan kembali ke halaman pelanggan. Apabila data berhasil disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Lanjut ke sequence diagram barang. Ada admin, menu utama, halaman barang, koneksi, dan tabel barang. Di mana admin membuka halaman admin, kemudian dari menu utama ke halaman barang itu membuka halaman barang, lalu menginputkan data barang, simpan data barang. Apabila data tidak lengkap, maka data gagal disimpan. Apabila lengkap, maka data berhasil disimpan. Lalu edit data barang, kemudian edit data barang lagi. Apabila tidak lengkap, maka data gagal diubah. Apabila lengkap, maka data berhasil diubah. Kemudian hapus data barang dan delete data barang dan berhasil menghapus data barangnya. Lanjut ke sequence diagram data order, di mana di situ ada sequence diagram itu ada admin, ada menu utama, halaman konfirmasi, koneksi, dan tabel orders, di mana admin akan membuka halaman admin, kemudian admin akan membuka halaman order, lalu akan mendapatkan ID ordernya, lalu konfirmasi data permintaan, lalu data akan terkonfirmasi dan berhasil. Lanjut ke sequence diagram cetak laporan. Untuk cetak laporan sendiri ada admin, halaman utama, halaman laporan, koneksi, dan tabel laporan. Admin akan membuka halaman utama, lalu admin akan membuka halaman laporan, lalu akan mencetak laporan, dan laporan kemudian klik laporan berhasil diproses, maka laporan akan dicetak. Lanjut ke sequence diagram logout. Di logout sendiri ada admin atau pelanggan, ada halaman admin, ada halaman logout, dan halaman login kembali. Di mana apabila membuka halaman login, kemudian akan proses logout, dan kemudian kembali ke halaman login. Selanjutnya, menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Di sini saya menggunakan template praktikum, di mana di bagian teknikal itu diisi berdasarkan kebutuhan khusus program.
Maaf, terpotong lagi, jadi saya lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Untuk bagian teknikal, itu sesuai dengan kebutuhan khusus program. Dan ini lanjutannya ya. Jadi untuk teknikal itu saya isi dan menghasilkan calculate TCV-nya itu 0,85. Jadi kebutuhan program atau teknikal itu sendiri itu isinya apa aja? Nah, isinya itu ada distribute system required, ada response time dan important dan lain-lain. Kemudian di bagian environmental itu diisi berdasarkan nilai tim. Di sini timnya hanya saya, jadi saya isi berdasarkan pengalaman saya. Seperti aplikasi experience. Saya experience di bagian aplikasi itu saya nilai 4 dari 5 dan seterusnya. Dan menghasilkan calculate IF-nya itu 0,77. Selanjutnya, di bagian use case itu diisi berdasarkan sequence diagram. Karena sequence diagram saya tadi ada 6, maka saya jabarkan dengan yang simple itu ada 1, average itu ada 4, kemudian kompleksnya itu ada 1. Di mana simple itu ada logout, kemudian average itu ada admin, pelanggan, data order, dan data laporan. Kalau kompleks itu yang di bagian barang. Tadi ada beberapa transaksi yang memang rumit ya. Selanjutnya di bagian aktor itu diisi berdasarkan use case diagramnya. Use case diagram saya tadi ada 2 aktor ya, dan itu masuk ke average. Itu ada admin dan user. Dan menghasilkan nilai 4. Dari estimasi biaya atau yang saya masukkan di bagian environmental, teknikal, kemudian use case dan juga aktor tadi menghasilkan use case portnya itu 419 dengan horse effort-nya itu 8,38 jam ya, 838 jam. Apabila setiap harinya itu kita isi 10 jam, maka estimasi harinya itu adalah 84 hari. Kemudian apabila kita itu mendefinisikannya itu dengan 250.000 untuk biayanya, maka membutuhkan uang sebesar 10.472.000 untuk harga proyeknya. Jadi untuk membuat proyek tentang sistem informasi pengembangan penjualan bengkel ini membutuhkan biaya 10.472.000, dan ini merupakan biaya yang nggak tinggi dan juga nggak rendah, tapi ini tuh di tengah-tengah seperti itu. Kemudian menghitung kualitas rancangan berdasarkan usability testing. Untuk usability testing sendiri caranya saya membuat JForm usability testing, di mana saya lampirkan rancangan UI UX-nya saya tadi. Kemudian saya minta untuk memasukkan NIM, nama fakultas dan juga prodi. Kemudian saya akan memasukkan soal-soal untuk yang harus diisi responden terhadap aplikasi yang saya buat seperti itu. Dan untuk hasil respondennya, ini ada 20 orang. Seperti ini ya, ada banyak karena ada pertanyaannya itu ada 26 sendiri, jadi bisa dilihat sendiri betapa banyaknya data ini. Kemudian saya masukkan ke aplikasi data UEKey, tools analysis. Nah, itu saya masukkan semua yang responden berikan tadi. Lalu saya lihat di bagian sheet DT-nya untuk melihat hasil penghitungan bobot dari interpretasi respondennya. Jadi di bagian DT ini nantinya untuk melihat hasil perhitungan bobot dan interpretasi respondennya. Lanjut, berikut hasil respondennya, di mana semua anak panah itu menuju ke atas. Jika menuju ke atas itu berarti
dapat diketahui bahwa hasil evaluasinya itu bernilai positif, karena kan panah tadi menunjukkan arah ke atas, yaitu hijau. Jadi, sistem yang saya buat ini positif, seperti itu, layak digunakan. Kemudian saya telah mengirimkan semua tugas-tugas saya di dalam folder GitLab. Saya masukkan semua tugas pertemuan 1-13 itu ke bagian repositori tugas AWPL. Lalu saya memasukkan laporan itu di bagian repositori laporan akhir proyek AWPL. Kemudian di folder GitLab saya juga ada codingan saya untuk sistem informasi penjualan bengkel tersebut. Selanjutnya untuk analisis pengerjaan proyeknya. Sistem informasi bengkel ini sudah terkomputasi dengan baik dan dapat mempermudah dalam pengisian data barang melalui form yang disediakan dari semua transaksi yang diperlukan seperti form input, data mesin, barang, pemasok, pelanggan, ongkir, transaksi pembelian, dan transaksi penjualan. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pemilik bengkel dalam pengolahan data lebih cepat dan data yang didapatkan lebih akurat karena semua data yang diperlukan sudah ada pada sistem informasi bengkel ini seperti pada penambahan stok barang jika ada transaksi pembelian barang ini otomatis. Pada sistem informasi bengkel ini dapat membantu pemilik dalam pengolahan data barang masuk, keluar, pembelian, dan penjualan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.